dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaatnya yang kudus, biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh nyala kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Penebus, dengarkan kami yang padamu berseru, buka tingkap anugerah-Mu, berikanlah berkat penuh. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Pertolongan kita adalah di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia Allah Bapa dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang menjadi nas pembimbing dalam ibadah kita hari ini terambil dari Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Demikian nas pembimbing kita. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, suci.
Tuhan Maha Kuasa, patut Kau dipuji seluruh karya-Mu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Jemaat Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, kita berdoa. Ya Allah, dengan penuh kerendahan hati kami datang kepadamu, mengakui segala dosa-dosa kami. Betapa seringnya dalam kehidupan ini kami mengandalkan kekuatan kami sendiri, pikiran dan pengalaman kami sendiri. Terutama ketika kami sedang berada dalam tantangan dan pergumulan yang berat, kami justru mencari pelarian di luar Tuhan. Ampunilah kami ya Bapa, padahal kami juga tahu bahwa di dalam Tuhan ada kekuatan dan jalan keluar. Sesungguhnya seharusnya kami hanya berharap kepada Tuhan saja. Ampunilah kami ya Bapa, biarlah firman Tuhan boleh menerangi dan mengingatkan kami, agar dalam situasi apapun kami senantiasa berharap dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami memohon. Amin. Saudara terkasih, untuk setiap kita yang sudah mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Mazmur 70 ayat 5. Biarlah bergirang dan bersuka cita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Demikian berita anugerah untuk kita. Syukur kepada Allah. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Dengan sabar dan hikmat-Nya, Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenaran-Nya, itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Ada saja perbuatan tangan Tuhan yang kami lihat di dalam kehidupan yang kami jalani. Terlebih saat ini kami diberikan kesempatan untuk dilawat oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang indah ini. Kami mau belajar, kami mau diterangi oleh firman-Mu. Biarlah Engkau hadir menerangi kami semua, melawat kami. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini.
Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami memohon. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur pasal 80 ayat 1 sampai 20. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung, kesaksian Asaf Mazmur. Hai gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya, engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye. Bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murkamu menyala sekalipun umatmu berdoa? Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok percederaan tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Telah kau ambil pohon anggur dari Mesir, telah kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. Engkau telah menyediakan tempat bagi dia, maka berakarlah ia dalam-dalam dan memenuhi negeri. Gunung-gunung terlindung oleh bayang-bayangnya, dan pohon-pohon aras Allah oleh cabang-cabangnya. Dijulurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut, dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Mengapa engkau melanda temboknya, sehingga ia dipetik oleh setiap orang yang lewat? Babi hutan menggerogotinya, dan binatang-binatang di padang memakannya. Ya Allah semesta alam, kembalilah kiranya, pandanglah dari langit dan lihatlah, indahkanlah pohon anggur ini, batang yang ditanam oleh tangan kananmu. Mereka telah membakarnya dengan api dan menebangnya. Biarlah mereka hilang lenyap oleh hardik wajahmu. Kiranya tanganmu melindungi orang yang di sebelah kananmu, anak manusia yang telah kau teguhkan bagi dirimu itu. Maka kami tidak akan menyimpang daripadamu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan namamu. Ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Demikian firman Tuhan, berbahagia kita yang merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Jemaat Gemindo Immanuel dan saudara-saudara yang mengikuti ibadah tapping dari Gereja Gemindo Immanuel, Shalom untuk kita semua. Semoga keadaan kita dalam keadaan sehat dan tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Saudara, pernahkah kita menitikkan air mata saat mengalami kondisi hidup yang sangat buruk? Pada saat seperti itu, ada kalanya sulit bagi seseorang dapat melihat secercah harapan bersinar di tengah atau di balik kegelapan. Apalagi di masa pandemi ini, saudara, kita sungguh mengalami banyak sekali tantangan. Tidak usah dijelaskan lagi bagaimana kita berjuang menjalani kehidupan di musim pandemi ini. Ada banyak orang yang tidak siap dengan situasi new normal yang terjadi. Belum lagi virus COVID-19 yang senantiasa mengancam kehidupan kita, yang kini berkembang dengan varian atau mutasi yang baru yang lebih mengerikan. Tentu ini menjadi masa-masa yang sangat sulit buat kita semua. Saudara, dari pemazmur yang kita baca hari ini, kita mau belajar tentang bagaimana kita harus berharap dan datang kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan, hubungan Allah dengan Israel seringkali diwarnai dengan hubungan dekat dan jauh. Kalau Israel menjauh dan lari dari Tuhan, maka Tuhan akan membiarkan, bahkan murka terhadap Israel. Sehingga kalau sudah demikian, biasanya berujung dengan penderitaan, keburukan, kekalahan, kehancuran, kemiskinan, dan sebagainya. Tetapi ketika Israel kembali kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, disitulah pembelaan dan penyertaan Allah dinyatakan atas Israel. Dalam kondisi ini biasanya Allah senantiasa memberkati, membela, memberikan kemenangan, memulihkan keadaan atas Israel. Saudara, pengkhianatan bangsa Israel terhadap Tuhan menyebabkan mereka ditimpa oleh murka Allah. Beratnya penderitaan yang dialami ini membuat umat Israel berkeluh kesah terhadap Tuhan. Hal ini tampak dari bacaan kita, dari kata yang ditimbulkan di dalam bacaan kita tadi, yaitu kata berapa lama lagi.
Kalimat tersebut memperlihatkan ketidaksabaran mereka karena murka Allah yang tidak kunjung surut. Walau mereka telah mengakui kesalahan dan telah berdoa memohon pengampunannya. Kita bisa baca dan lihat itu di ayat 5. Bahkan dikatakan makanan sehari-hari mereka adalah penderitaan, ratapan, dan olok-olokan para musuh. Saudara, itu sebabnya Israel melalui pemazmur sangat mengharapkan pemulihan dari Tuhan. Dan tindakan pemazmur untuk datang kepada Tuhan ini merupakan tindakan yang sangat tepat, saudara. Karena pemazmur tahu betapa satu-satunya jalan keluar, satu-satunya pertolongan itu hanya didapat dari Allah saja. Saudara, betapa banyak orang ketika mengalami penderitaan dan tekanan hidup, justru mereka lari mencari pertolongan kepada dunia dan bukan kepada Tuhan. Mereka terlibat dengan kuasa-kuasa gelap, mencari solusi yang singkat, dan sebagainya. Bukannya pemulihan yang diperoleh, tetapi keadaan mereka malah semakin terpuruk dan hancur. Saudara, banyak keluarga berantakan karena mereka membangun hubungan bukan di atas Tuhan. Ketika orang tua meninggal, hubungan kakak adik kian semakin jauh misalnya. Hubungan tidak harmonis dan hanya bercekcok, hanya berantem, saudara. Tetapi berbeda ketika kita datang kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan. Hidup kita akan diliputi oleh damai sejahtera karena Tuhan memberkati. Saudara, banyak orang yang sibuk mencari kebahagiaan di luar Tuhan. Dipikir dengan banyak uang, mereka akan bahagia. Dengan karir dan jabatan yang tinggi, mereka akan tersohor dan membuat mereka bahagia. Kalau kita lihat berapa banyak orang di luar sana, saudara, yang justru tidak bahagia ketika mereka memiliki harta dan jabatan yang tinggi. Tetapi sekali lagi, orang yang di dalam Tuhan, yang mencari wajah Tuhan, hidupnya akan diliputi damai sejahtera. Karena Tuhan memberkati dia. Saudara, kalaupun suatu saat saudara dan saya dilanda sebuah tantangan dan pergumulan yang berat, kita bisa tetap bahagia dan sukacita. Karena kebahagiaan kita sesungguhnya, sejatinya ada di dalam Kristus dan bukan terletak pada uang dan kekayaan. Sehingga ketika tidak ada uang, maka sukacita pun hilang. Tidak, saudara. Belajar dari pemazmur, kita diingatkan hari ini untuk hidup mengandalkan Tuhan dan berharap kepadanya saja. Mencari wajah Tuhan dan mengandalkan kasih setia Tuhan senantiasa. Bahkan di dalam keadaan yang sepertinya tidak berubah, tetap kita mengandalkan Tuhan. Saudara, hampir setiap hari, saudara, teman saya datang kepada saya melalui sebuah pesan. Hampir setiap hari. Ia minta didoakan karena ia diperlakukan tidak adil. Saudara, teman saya ini tidak habis pikir, kenapa kejadian ini bisa menimpa dia. Hampir setiap hari dia galau karena tidak bisa menerima perbuatan yang dilakukan orang lain itu. Hari-harinya diwarnai dengan kesedihan, saudara. Saya berkata kepada teman saya, bahwa seringkali Tuhan mengizinkan kejadian buruk terjadi atas hidup kita, itu dalam rangka menaikkan level kita. Yakni Tuhan ingin lebih memurnikan iman percaya kita. Mudah bagi seseorang untuk percaya kepada Tuhan dan mengatakan bahwa Tuhan itu baik kalau semuanya keadaannya baik, ketika kerjaannya bagus, bisnis mendatangkan keuntungan yang besar dan sebagainya. Tetapi coba ketika dalam keadaan sulit, saat orang-orang berusaha meninggalkan kita, menjatuhkan kita, saat usaha dan kerja keras kita tidak membuahkan hasil. Bahkan ketika kita sudah melakukan yang baik dan benar, kita malah mendapatkan perlakuan yang jahat dari orang-orang di sekitar kita. Masihkah kita tetap percaya kepada Tuhan dalam situasi tersebut? Saudaraku, sesungguhnya Tuhan dapat melakukan apa saja. Dia Allah yang berkuasa. Apa yang tidak dapat dilakukan oleh Tuhan, saudara? Tidak ada. Semua dapat dilakukan oleh Tuhan. Dia pencipta alam semesta. Dia mampu menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Dia mampu mengubahkan segala sesuatu dengan cara-cara yang tidak masuk akal dengan pikiran kita. Sehingga kemenangan, pertolongan, mujizat, pemulihan, perubahan, kelepasan, kesembuhan, jalan keluar, kehidupan yang lebih baik, terobosan, itu sesungguhnya dapat dilakukan Tuhan dengan mudah, saudara. Tetapi yang diinginkan Tuhan terlebih dahulu adalah hati yang murni dan tulus yang tertuju kepada Dia. Baik atau tidak baik keadaannya,
mendukung atau tidak mendukung situasinya, ada atau tidak ada orang yang mendukung kita, kita tetap mencari wajah Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Yang Tuhan inginkan yang terutama adalah bahwa kita memiliki iman yang sungguh-sungguh tertuju hanya kepada Dia. Saudara, saya teringat dengan kisah ketika tabut Tuhan berada di rumah Obed Edom selama 3 bulan. Di situ terjadi pemulihan yang luar biasa. Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Kita bisa baca kisah tersebut di dalam 2 Samuel 6 ayat 11-12. Saudara, tabut Tuhan adalah lambang kehadiran Tuhan. Saat Obed Edom menghormati hadirat Tuhan dan menempatkan dia sebagai yang terutama dalam hidupnya, semua Tuhan tambahkan. Maka seketika itu juga kehidupan Obed Edom sekeluarga menjadi buah bibir di seluruh negeri, alias dengan kata lain menjadi sebuah kesaksian, bahkan berita tentang keluarga ini sampai ke telinga Raja Daud. Saudara, hal ini selaras dengan pernyataan pemazmur, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara yang besar kepada orang-orang ini. Mazmur 126 ayat 1-2. Saudara, jangan pikirkan dengan cara apa dan bagaimana Tuhan memulihkan. Bahkan terkadang Ia bisa memakai penderitaan sebagai sarana untuk memulihkan kita. Yang rusak dan hancur sekalipun, saudara, Tuhan dapat pulihkan. Yeremia 18 ayat 4. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Saudaraku, betapapun keadaan kita hancur saat ini, Tuhan dapat memulihkan keadaan kita. Tuhan adalah seorang tukang periuk yang handal, yang kalau gagal atau rusak tidak langsung dibuang, tetapi akan diubahkan menjadi bentuk yang baru, yang tidak kalah indah dengan bentuk yang sebelumnya, menurut apa yang baik di mata Tuhan. Bukankah Tuhan selalu memandang kita dengan mata yang indah, dengan tatapan yang penuh harapan? Firman Tuhan berkata, Dia merencanakan masa depan yang penuh harapan atas setiap orang yang percaya, saudara. Itu sebabnya, saudara, apapun yang kita alami saat ini, mari datang kepada Tuhan. Cari wajahnya, maka Dia akan menyinari kita dengan wajahnya. Kita akan senantiasa dituntun oleh Tuhan, mengalami sukacita bahkan di tengah-tengah pergumulan yang kita harus jalani. Dan terlebih lagi, bukankah Dia menjamin serta memberikan kehidupan sejati kepada kita yang percaya? Itu sebabnya, saudara, mari datang kepada Dia. Jangan berlama-lama lagi untuk mendekat kepada Tuhan. Cari wajahnya. Kita akan memperoleh kepuasan. Kita akan mengalami sukacita yang sejati. Berjalanlah bersama Tuhan dan hiduplah dalam terang-Nya. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, marilah kita menaikkan syafaat kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kiranya kami terus diingatkan dan dimampukan untuk senantiasa berharap dan mengandalkan Tuhan, terutama ketika kami berada dalam pergumulan dan berbagai tantangan. Kami tetap memandang Tuhan, mencari wajah Tuhan. Biarkanlah kami untuk berani hidup
dan berjalan senantiasa di dalam pemeliharaan dan tuntunan Allah. Terima kasih Bapa. Kami mau terus berdoa untuk pergumulan setiap jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, dalam berbagai rupa-rupa tantangan dan pergumulan. Secara khusus kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami mau menyebutkan untuk Bapak Simanjuntak, Bapak Butar-Butar, Ibu Basaria Manurung, Ibu Simanjuntak Boro Hasibuan. Terus berdoa juga untuk Bapak Elia Simanjuntak. Bahkan untuk saudara-saudara kami yang tidak disebutkan namanya, yang saat ini sedang sakit dan terbaring lemah dalam kondisi yang tidak mampu untuk melakukan aktivitas seperti sedia kala. Ya Allah, kami mohon kepadamu, biarlah Engkau menolong dan memulihkan, menyembuhkan sakit yang diderita oleh setiap anak-anak-Mu. Kalaupun Tuhan mengizinkan anak-Mu untuk menjalani proses penyembuhan, biarlah Tuhan Engkau berikan kekuatan, pengharapan, supaya mereka tetap memandang Tuhan dan berjalan di dalam pengharapan kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Bahkan untuk setiap saudara-saudara yang bergumul di dalam berbagai masalah dan tantangan, biarlah Tuhan Engkau memulihkan keadaannya. Di dalam relasi, di dalam masalah ekonomi, saudara-saudara yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan Engkau yang membukakan jalan untuk setiap anak-anak-Mu. Engkau memberikan jalan keluar atas kami semua. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk Gereja Tuhan Gemindo Immanuel. Biarlah Tuhan memakai gereja-Mu ini menjadi alat yang bisa menyebarkan kabar kasih dan kebenaran di tengah-tengah jemaat dan juga masyarakat sekitar. Dan biarlah jemaat Tuhan juga boleh menjadi anak-anak terang yang mencerminkan Kristus lewat kehidupannya. Secara khusus kami mau berdoa untuk para simpatisan yang telah Tuhan pakai untuk mendukung dan memberkati pelayanan gereja Gemindo Immanuel. Biarlah Tuhan memberkati setiap kasih yang sudah mereka bagikan melalui pelayanan Gemindo Immanuel. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa juga untuk situasi bangsa dan negara kami Indonesia ini. Kami terus mau berdoa untuk COVID-19 yang melanda bangsa kami, bahkan semakin kesini semakin banyak lagi korban yang berjatuhan, semakin banyak varian-varian baru yang mengancam orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kami, termasuk kami juga. Ya Allah, biarlah Engkau memulihkan keadaan kami. Kami berdoa untuk para tim medis, para Satgas COVID-19, bahkan setiap pihak atau lembaga atau instansi yang terus bekerja berjuang untuk menghentikan virus COVID-19 ini. Ya Bapa, Engkau berkati mereka. Engkau berikan hikmat bijaksana, kekuatan, kesabaran, ketahanan di dalam mereka memenuhi tugas dan tanggung jawabnya. Terima kasih Bapa, berkati juga setiap rakyat Indonesia, termasuk kami, agar kami bisa hidup sebagaimana mestinya kami melakukan kewajiban kami dengan melakukan protokol kesehatan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Biarlah Engkau berikan hikmat bijaksana supaya keberadaan mereka sungguh-sungguh bisa membawa kebaikan, keharmonisan, kemakmuran, keadilan bagi rakyat Indonesia ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Inilah doa permohonan kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Asal Kau ada, yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenang. Di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmat-Ku, firman hidupku. Kau besertaku dan ku serta-Mu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Dengan-Mu Tuhan, ku satu penuh. Kaulah bagiku tempat berteduh. Kaulah perisai dan benteng teguh. Sukacitaku kekal dalam-Mu. Kuasa sorgawi, Engkau kuasaku. Aku hiraukan pujian fana, hanya Engkaulah pusaka baka. Raja di sorga, Engkaulah bagiku. Harta abadi, bahagia penuh. Bila saatnya telah ku menang, terimalah daku di sorga cerah. Apapun kini hendak ku temui, Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan jadilah saksi Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.